Perayaan kemerdekaan RI tahun ini tak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Megah dan meriah. Ekspresi sukacita karena sudah menang dari belenggu para penjajah. Nah, yang perlu diingat bahwa kemerdekaan itu tak semata keseruan sehari saja, yaitu di tanggal 17 Agustus. Kegiatan upacara bendera dan berbagai perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan RI sah-sah aja. Hanya tradisi tahunan itu perlu didukung dengan perilaku sehari-hari kita layaknya orang-orang yang sudah merdeka sebagai warga negara Indonesia. Saat saya turun ke jalan, saya secara acak menanyakan kepada masyarakat tentang makna kemerdekaan bagi mereka. Menurut mereka, apa sih kemerdekaan itu? Apakah kita sudah betul-betul merdeka? Dan bagaimana mereka melihat Indonesia akhir-akhir ini? Gabriel, makna kemerdekaan menurut kamu apa? Merdeka menurut gua ketika orang bisa menerima perbedaan orang lain. Berarti sekarang kita udah disebut merdeka atau masih dalam penjajahan gitu? Karena belum bisa menerima perbedaan. Kalau menurut gua sendiri, di Indonesia itu kan cenderung kadang ketika kita berbeda, ya kita tuh musuh. Nah, gue percaya bahwa sebenarnya berbeda itu indah, tapi at the same time ya kita bisa cari jalan tengah supaya semuanya itu tuh bisa ya rukun. Jadi gue bisa menerima perbedaan lu dan lu juga bisa menerima perbedaan apa yang gue percaya atau apa yang gue pegang gitu. Dan kalau misalnya Indonesia ya mungkin masih menuju ke sana kalau menurut gue. Dan apakah itu sebenarnya salah satu kelemahan yang harus diperbaiki untuk kita nih anak-anak muda atau mungkin untuk generasi kita yang akan datang adalah kedewasaan untuk bisa menerima perbedaan? Oh betul, setuju banget. Itu yang juga gue percaya dan gue juga terapin ke teman-teman, ke anak-anak muda yang lainnya yang sekarang dalam tanda kutip gue didik. Ya ketika kita berbeda, it's fine. Dan itu bukan suatu hal yang harus kita permasalahkan, harus kita ributkan gitu kan. Kayak misalnya kayak perbedaan antara dukung supporter bola atau dukung apapun aja bisa berbeda, itu menjadi musuh. Yang menurut gue harusnya nggak begitu sih. Nggak ada yang aneh dengan berbeda gitu. Yes. Kayak yang terakhir nih, kan kamu orang Indonesia. Apa yang bisa kamu kontribusikan sebagai bentuk cinta terhadap bangsa dan negara ini? Yang gue kontribusikan saat ini adalah kalau gue itu sekarang ada megang beberapa anak muda di komunitas dan anak-anak muda itu ya coba gue didik supaya mereka bisa untuk menjadi manusia lebih baik lagi dan yang pastinya juga dengan bisa berkontribusi juga di dalam mereka di sekolah ataupun di rumah ataupun nantinya ketika mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan yang gue yakin juga bisa untuk ngebangun Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Cakep, berarti sebenarnya memanusiakan manusia ya, karena Yes. SDM yang kuat, SDM yang baik ketika bisa mengelola sumber daya alam Indonesia ke depannya. Thank you so much. Yes, setuju banget, thank you. Natasha, menurut Natasha tuh kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan di masa sekarang ya, maksudnya kita tuh kalau misalnya dulu itu kan kita bebas nih dari jajahan ya. Maksudnya mungkin kalau di kehidupan sekarang itu ya kita bebas berpendapat, maksudnya apalagi sekarang kan sosial media tuh Terbuka banget. Iya, terbuka banget dan rawan ya mungkin ya sekarang. Nah itu ya di situ kita bisa tuh menuangkan semua pendapat-pendapat kita gitu sih. Jadi lebih bisa bebas untuk menunjukkan apa yang ada di kepala, menyampaikan aspirasi. Iya betul, maksudnya lebih kita mencurahkan, kayak menceritakan semuanya tuh di sosial media gitu. Maksudnya itu mungkin merdeka ya. Saya sih seperti itu. Dan sekarang ini sebetulnya betul-betul udah merdeka atau sebetulnya kita masih terjajah? Mungkin balik lagi ya, masing-masing individu kan beda-beda ya. Nah, kalau saya pribadi tuh bisa dikatakan mungkin sudah merdeka ya, namun mungkin juga bisa buat orang-orang lain tuh belum merata gitu, belum merasakan apa sih itu kemerdekaan gitu. Karena masih ada hambatan-hambatan yang mereka belum bisa menangkan. Iya betul, mungkin masing-masing individu tuh juga masih ada gap gitu, jadi masih struggling. iya betul. Misalnya kalau saya pribadi, udah merdeka, tapi kan nggak semua orang bisa merasakan itu. Nah, kalau terkait dengan pernyataan Natasha tadi nih, apa sih yang perlu diperbaikin dari negara ini? Mungkin kalau dari kita, misalnya menurut saya itu di Indonesia mungkin pemerintahnya, maksudnya dari segi pendidikan, terus ekonomi, gitu kan. Misalnya kalau pendidikan, kita harus dari pemerintah harus bisa menjamin nih setelah lulus individu itu dapat pekerjaan atau enggak sih gitu. Maksudnya dari pendidikannya tuh mungkin harus lebih ada kualitasnya lagi gitu. Berarti mempersiapkan
mereka-mereka yang di bangku kuliah, di bangku sekolah, Iya, betul. supaya punya skill ya, Iya. biar bisa Betul. sekolah. Lebih biasa lagi gitu. Nah, Natasha yang terakhir nih, kalau kita bicara soal nasionalisme gitu kan ya, bentuk cinta Indonesia yang bentuk rasa cinta Mbak Tasya terhadap Indonesia itu bisa dikontribusikan dengan apa? Bayar pajak kah? Atau mungkin membuat suatu karya ilmiah yang nantinya bisa dilombakan misalnya atau macam-macam kan gitu? Ya mungkin berpajak udah pasti ya, maksudnya sebagai warga negara Indonesia kewajiban tuh membayar pajak gitu ya. Mungkin salah satunya mungkin menjaga kebersihan gitu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita gitu kan, apalagi kan khususnya di Jakarta banjir itu kan udah biasa ya, mungkin salah satunya itu sih. Oke, kasih. Bapak, waktunya nggak mau nanya-nanya Pak. Boleh ya Pak? Ya soal kemerdekaan. Nggak ngerti megang. Iya. Kita udah tua mah Apa? sebodoh aja. Kok gitu Pak? Kan masih tinggal di Indonesia Ya Pak. iya, tapi kita kan nggak ngerti apa-apa. Oh gitu. Iya. Tapi kan udah merdeka Pak. Ngerti dong kalau sudah merdeka dari penjajah. Mereka mah dari kecil. Apa Pak? Dari kecil ya udah Wih merdeka. mantap. Dari kecil udah merdeka Pak. Saya suka nih sama pemikirannya Bapak. Dari kecil udah merdeka. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya kita yang biasa-biasa aja. Yang penting masih bisa makan gitu ya Pak. Itulah. Kalau nggak dorong gerobak ya nggak makan, Pak. Benar-benar. Berarti Bapak siapa namanya, sorry Pak? Namanya Ibak. Ibah. Pak Ibah. Ibak. Ibah. Pak Ibah berarti... IBAK. Oh, Ibak. Oke, berarti Pak Ibak itu memaknai kemerdekaan itu yang penting masih bisa makan mah ya udah gitu ya Pak? Ya udah begitu aja. Oke, gitu aja. Pak, saya mau nanya deh Pak. Kalau di Indonesia sekarang ini yang perlu dibenahi apa sih Pak? Lu jangan gitu Nek, nggak ngerti apa-apa. Oh, nggak ngerti. Iya. Yang penting jualan gampang ya Pak? Iya. Yang penting Itu jual- aja, yang penting jualan laris makan. Oh iya benar. Jualan laris nggak Pak? Ya kadang namanya orang dagang. Namanya orang dagang kadang laris. Tapi enak nih kayaknya Pak. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak Ibak. Ibak bener kan? Yang penting merdeka masih bisa makan, masih bisa laris dagangan ya Pak ya? Betul. Oke, merdeka gitu Pak. Iya. Jadi memang macam-macam ya teman-teman sekalian. Ada yang memaknai kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk berpendapat. Ada yang menganggap merdeka itu bebas untuk bisa sekolah dan lain-lain. Nah, tapi kalau Pak Ibak tadi memaknai kemerdekaan itu yang penting masih bisa makan. Itu adalah satu hal yang betul-betul menyentuh saya karena nggak semua orang bisa beranggapan yang penting masih bisa makan. Coba kita tanya yang lain. Mbak, mau nanya dong Mbak. Aduh, kok aduh. Enggak mau nanya dong Mbak. Enggak mau nanya doang. Kita kan lagi bulan Agustus memaknai bulan kemerdekaan. Ya ampun. Mbak siapa namanya Mbak? Aduh, tentu saya malu bentar, saya belum bersiap ini. Udah oke, saya juga nih lepek nih Mbak. Agak-agak beda ya, Bo, kalau nanya soal kemerdekaan. Mbak namanya siapa Mbak? Popi, Mbak Popi. Umur berapa Mbak? 22. Oke, berarti kan udah beberapa kali ngikutin perayaan kemerdekaan. Mbak Popi, kalau menurut Mbak Popi nih, kemerdekaan itu apa sih Mbak? Merdeka itu kalau misalkan kita udah bisa mengumumkan pendapat dengan bebas sih sebenarnya tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Jadi bisa sebebas hati, bisa bisa ngemukain pendapat gitu kan segala macam, tapi tetap tahu batasan sih gitu. Tetap tahu batasan dan berarti dalam hal ini kalau menurut Mbak Popi ya, kalau menurut Mbak Popi kita tuh udah sampai di level itu belum, bebas mengemukakan pendapat, namun masih harus memperhatikan batasan. Kita udah di stage itu atau sebetulnya kita masih takut-takut nih untuk berpendapat? Sebenarnya ada kalanya beberapa orang yang kayak terlalu bebas juga nggak sih untuk mengemukakan pendapat gitu. Which is itu bagus sebenarnya gitu. Cuma memang sebenarnya batasan itu lebih ke arah etika sih sebenarnya. Ada gitu. moralnya ya. Moralnya gitu, moral dan etika yang tetap berlaku lah gitu ya. Yang basic lah gitu. Semua orang juga pasti tahu gitu kan. Kalau untuk udah nyampe ke sana sih menurutku udah ada sih gitu. Cuma memang kadang yang masih susah tuh
punya boundaries antara si etika dan moralnya itu sih sebenarnya. Iya, betul sepakat. Jadi kadang-kadang kita melupakan bahwa budaya timur itu tuh sebenarnya masih penting juga. Betul. Sebebas-bebasnya harus bisa menghargai orang lainnya juga. Mbak, kalau dilihat dari negara kita sudah banyak perubahan, tapi seandainya ada yang masih harus dibenahi, menurut Mbak Popi apa? Polusi sih. Polusi. Karena emang lagi happening ya? Iya, lagi parah banget kan ya gitu. Polusi, terus mungkin transportasi umum juga gitu, segala keamanannya, kenyamanannya. Terus yang mungkin kayak masih ada pelecehan-pelecehan. Ya mungkin sekarang udah bagus banget ya, karena ada beberapa kayak di Transjakarta udah mulai aware tuh sama hal-hal kayak gitu. Bahkan petugasnya, pramusapanya tuh udah bikin di stiker-stikernya, di baju-bajunya gitu kan. Dan orang tuh sekarang sudah makin berani untuk bisa kayak lapor gitu mungkin ketika lagi ada di Transjakarta atau apapun gitu. Tapi itu masih perlu kerjasama yang baik antara si masyarakat dan juga pemerintah sih gitu. Yang terakhir nih Mbak Popi, apa yang bisa Mbak Popi kontribusikan sebagai warga negara Indonesia untuk bangsa ini? Kontribusikan mungkin kalau bisa dibilang mungkin sesimpel kayak sadari dari pikiran dulu kali ya gitu. Karena menurutku kalau misalkan udah sadar dari pikiran itu kita untuk punya boundaries yang tadi gitu ya, boundaries dari etika dan moral untuk mengemukakan pendapat, terus habis itu untuk bisa berkontribusi bisa mengurangi polusi dan segala macamnya kan. Jadi kita tahu tuh untuk pentingnya transportasi umum, jalan kaki kemana-mana gitu kan, segala macamnya. Jadi menurutku kalau kita udah sadar dengan pikiran dan aware dengan apa yang ada di sekitar kita, itu menurutku udah gampang sih ke depannya buat bisa berkontribusi pelan-pelan untuk bisa ngerubah yang sesuatu yang harus masih bisa diperbaiki di negara ini. Berarti itu yang sekarang Mbak Popi juga lagi lakukan ya? Lagi lakukan. Oke, berarti kalau aku bisa simpulkan Mbak Popi ini salah satu bentuk kontribusinya membangun pribadi yang bertanggung jawab ya. Dan pribadi yang lebih dewasa. Betul. Supaya nanti ke depannya sebagai generasi penerus bangsa bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi Indonesia. Sip, terima kasih Mbak Popi, selamat minum lagi. Iya, saya kaget. Saling bertoleransi di tengah keberagaman menjadi bentuk perhatian masyarakat dalam memaknai kemerdekaan tahun ini. Perbedaan bukan sebagai kelemahan, melainkan kekayaan. Persatuan Indonesia itu hanya baru terjadi buat orang-orang yang sudah melakukan pengenalannya sama Tuhan dan melakukan ajarannya, yaitu kemanusiaan. Kalau itu bisa dilakukan, baru jadi persatuan Indonesia. Kalau masih sibuk dengan kepentingannya masing-masing akan sulit.